Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adik-adik para remaja, pastikan mudah-mudahan menjadi kader terbaik bangsa, kader terbaik negara, bahkan menjadi kader terbaik agama. Mudah-mudahan kita mendapatkan kasih, cinta, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi keyakinan bahwa satu kajian yang kita lanjutkan, kajian kedua ini tentang bab nikah, bab perkawinan menurut pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kajian hadis. Saudara sekalian, alhamdulillah, Al-Quran memberikan penjelasan tentang nikah. Hadis memberikan penjelasan tentang nikah. Qaulul ulama memberikan penjelasan secara teknis tentang tata cara nikah, tata cara proses pernikahan. Maka dalam kajian ini, kajian nikah dalam pandangan Rasulullah melalui hadis-hadisnya, kajian kedua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iltamisul rizqah bin nikahi, iltamisul rizqah bin nikahi, carilah rezeki dengan menikah. Saudara sekalian, kita diperintahkan oleh Rasulullah mencari rezeki melalui pintu nikah. Rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya duit, ya. Rezeki itu bukan hanya dolar, bukan. Salah satu juga rezeki adalah ketentraman. Itu juga rezeki, bahkan itu mahal itu. Itu mahal harganya. Ketentraman itu. Ada orang yang mencari tentram melalui nikah. Maka seorang laki-laki kadang bertanya-tanya, hidupku ini siapa sih jodohku? Bertahun-tahun sampai dia berdoa, ya Allah, hadirkan jodoh, hadirkan pasangan kami ya Allah, seorang wanita yang solehah, kehendaki kami untuk mendapatkannya ya Allah. Ia berdoa, bahkan sampai ada yang melakukan sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan jodoh. Yang perempuan juga begitu, ya Allah, hadirkan seorang laki-laki yang soleh untuk menjadi pendamping hidupku ya Allah, agar kami dapat menyempurnakan hidup kami, menyempurnakan ibadah kami melalui pintu nikah. Nah, begitu Allah telah menentukan waktunya datang, kadang datang tanpa dicari. Ya memang dohirnya dicari sih ya, dicari. Tapi kadang-kadang jodoh itu datang dengan tanpa dicari. Membangun komunikasi antara satu dengan yang lain. Ternyata ketika diperlihatkan
calon sang suami cocok pada istri, istri pun juga cocok pada sang suami, sepakat menuju pernikahan. Keduanya sepakat telah mengiyakan untuk masuk pada pintu pernikahan. Nah, begitu sampai pada pintu pernikahan, itu sudah rezeki dari Allah. Hadirnya suami istri, hadirnya istri pada suami, itu rezeki dari Allah. Hadirnya sang suami terhadap istri, itu rezeki dari Allah. Keduanya juga merupakan rezeki dari Allah. Istri adalah titipan Allah bagi sang suami. Sang suami menyadari mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri pun merasa kehadiran sang suami merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, iltamisul rizqah bin nikahi, carilah rezeki dengan menikah. Kalau kajian sebelumnya, nikah merupakan keberkahan dari Allah, maka dengan nikah dapat menarik rezeki, ya, akan mendatangkan rezeki. Kalau menggunakan kalkulator, ya pasti yakin dengan nikah tidak akan merugikan kepada sang suami. Istri pun juga begitu, ketika menikah, ketika menggunakan kalkulator tidak akan merugikan kepada sang istri. Yang jelas ada rezeki yang tidak berupa uang, tapi nikmatnya luar biasa. Apa itu? Ketentraman. Yang kedua, menikmati nikmatnya nikah. Subhanallah. Menikmati nikmatnya nikah. Menikmati nikmatnya nikah. Tapi memang perlu ditata niatnya. Sang suami ketika mengiyakan untuk nikah dengan sang perempuan, niatnya ibadah. Niatnya ibadah. Sang istri juga menerima kehadiran sang suami, tentu juga niat nikahnya ibadah. Begitu nikah, akdun nikah, keduanya sujud kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sang suami sujud lebih dulu. Kau telah menghadirkan seorang wanita yang soleh, Engkau yang memberikan kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sang istri pun juga sujud, ya Allah, terima kasih Engkau telah menghadirkan seorang suami yang soleh buat kami ya Allah. Keduanya sama-sama bersyukur, keduanya sama-sama bangga, menerima dengan sepenuh hati. Setelah sujud syukur, ya silahkan melanjutkan apa maunya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Istri butuh suami, suami juga butuh sang istri. Silahkan lakukanlah yang terbaik sesuai dengan tuntutan agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk apa yang diberikan oleh suami kepada istri itu sedekah. Suami memberikan belanja, kerja keras untuk sang istri, itu sedekah. Sedekah untuk istri. Maka istri pun juga berterima kasih kepada sang suami. Jangan miskin ucapan terima kasih. Sebesar apapun yang diberikan oleh suami, bahagiakan sang suami.
untuk mendengarkan penuh kasih dan cinta dengan ucapan terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqatun. Ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqatun." Apapun makanan yang kau berikan kepada istrimu, maka itu adalah sedekah. Suami kerja untuk suami, suami kerja untuk sang istri dan anak, itu sedekah. Tetapi istri pun apa yang diberikan oleh sang suami, berapapun yang didapat, berapapun yang diberikan oleh sang suami, ucapkan terima kasih kepada sang kekasih. Terima kasih yang kau telah memberikan. Terima kasih kau telah memberikan nafkah berupa rezeki. Semoga rezeki yang kau berikan kepada kami mengundang keberkahan. Tapi kalau istri tidak pernah berterima kasih, bahkan kebaikan suami tidak pernah terbaca oleh sang istri, itulah dalam satu kajian hadis yang lain menjadi calon penduduk neraka. Saya tidak mau bacakan hadisnya, tapi ada satu hadis Rasulullah bercerita kepada sahabat, "Saya melihat neraka," kata Nabi. "Neraka ya Rasulullah?" "Iya." "Terus di neraka gimana Rasulullah?" "Di neraka itu penduduknya yang paling banyak perempuan. Apakah mereka tidak sholat? Apakah mereka tidak puasa? Puasa. Apakah mereka tidak rajin mengaji? Oh, rajin mengaji. Rajin. Kenapa ya Rasulullah?" "Mereka tidak berterima kasih kepada sang suami." Itu aja tidak berterima kasih kepada sang suami, apalagi menghina dan mengkhianati cintanya. Tidak berterima kasih kepada sang suami dan melupakan kebaikan sang suami. Dua, kata Nabi. Satu, tidak berterima kasih kepada suami. Yang kedua adalah tidak pernah membaca kebaikan sang suami. Maka yang memang nyata-nyata baik, soleh, maka kesolehannya supaya mendapatkan pengakuan dari sang istri. Harus sang suami juga mengakui kesolehannya kepada istri. Kenapa? Ia tampil dengan akhlakul karimah. Berapapun yang diberikan belanja oleh sang suami, ia menerima sesuai kemampuan. Berterima kasih kepada sang suami. Suami pun juga berterima kasih kepada sang istri. Jadi apa yang diberikan oleh sang suami itu sedekah, pemberian sang suami. Tapi istri pun juga pandai-pandailah bersyukur, berterima kasih kepada sang suami, dan membaca kebaikan sang suami yang sudah bekerja banting tulang dengan sekeras tenaga untuk membahagiakan sang istri. Alhamdulillah. Itulah satu kajian hadis kita, hadis kajian kita yang bersumber dari junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, sirarukum uzzabukum. Sirarukum uzzabukum rak'atani min muta'ahili khairun min sab'ina rak'atin min ghairi muta'ahili.
Sirarukum uzzabukum rok'atani min mutahalli khairun min sab'ina rok'atin min ghairi mutahalli. Seburuk-buruknya kalian adalah kalian yang masih bujang. Seburuk-buruk kalian adalah kalian yang masih bujang. 2 rakaat sholat dari orang yang telah berkeluarga, rakaatani min mutahalli khairun min sab'ina, itu lebih baik dari 70 rakaat dari orang yang belum keluarga. Jadi orang kalau satu sholat sudah berkeluarga, sudah bersuami istri, apalagi berjamaah, sholatnya mendapatkan keutamaan 70 pahala orang yang sudah nikah itu. Orang yang sudah nikah, kata Nabi, 2 rakaat sholatnya orang yang sudah nikah itu mendapatkan keutamaan 70. Khairun min sab'ina rakaatin, 70 rakaat. Ya, pahalanya jauh sekali. Orang yang sudah berkeluarga itu lebih utama sebanyak 70 rakaat dari orang yang belum nikah. Apalagi suami istri kalau tidak sempat, memang tidak sempat kalau 5 waktu. Sudahlah, misalnya 3 waktu, maghrib bersama, isya bersama, subuh bersama. Atau kalau memang tidak bisa, carikan, karena adalah sama-sama sibuk antara suami istri, 1 waktu ketemu untuk sholat berjamaah. Sang suami jadi imam, istrinya jadi makmum. Begitu sang suami selesai sholat, assalamualaikum, istri pun juga mengucapkan assalamualaikum. Habis itu membaca apa yang harus dibaca, 1 wiritan atau selawat atau membaca Quran. Habis itu sang suami berdoa, istri mengaminkan. Sang suami berdoa, istri mengaminkan. Amin, amin. Begitu selesai, istri lebih dulu berjabatan tangan kepada sang suami yang, Mas, maafkan jika aku salah. Sang suami mengucapkan dengan penuh penglihatan kasih sayang, tidak ada kesalahan dan sudah aku maafin semuanya. Sang istri lalu, aku minta ridhomu yang aku sudah meridhoimu. Subhanallah, itu satu ketentraman dengan sendirinya. Membangun doa kepada Allah, suaminya berdoa, istri yang mengaminkan. Setelah itu keduanya berjabatan tangan saling meminta ampun. Maka dijamin rahmat Allah akan turun kepada seorang hamba yang saat itu saling berangkulan, penuh kasih dan sayang, saling meminta maaf. Allah akan memberikan ketentraman kepada keduanya, dan rezeki terus insya Allah akan datang dengan sendirinya. Salah satu adalah berupa ketentraman. Semoga Allah memberikan ketentraman selama hidup kita. Jika memang ada satu musibah, semoga Allah memberikan satu kekuatan, satu kesabaran, satu kesabaran. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuka pintu keberkahan hidup
Semoga Allah memberikan pintu ampunan, pintu kasih sayang senantiasa dibuka kepada seorang hamba yang menjalin kasih cinta dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.